Padahal nanem ya kita nggak perlu banyak teori, naruh benih aja dia tumbuh. Udah kamu adalah petani. Daun-daun bunga mataharinya rusak tapi tanamannya aman. Ya, selain Tanduria aku panjangannya apa, Mas? tandur dengan ceria. Halo brother, kita lagi di sesi sorry menyapa teman-teman ya. Yuk, masuk. Yaudah, gimana nih sekali ya? Kemana ya? Oh iya, eling wis. Jadi sajane bertanamnya nggak perlu melulu kamu kudu harus orang pertanian dong yo. Iya nggak sih? Dong itu adalah kegiatan wajib untuk orang Indonesia. Iya kan yo. Katanya kan negara agraris. Yo Pak. Iya. Iya. Petani apa panjangannya? Eling kamu. Pertahanan. Ayo. Penjaga Nah, itu penjaga. tatanan Pangan Republik Indonesia. Oh, ngono lho, Bro. itu kayak ngono sih sajane. Iya. Beneran nih. Ini gini ya. Editan lho. Iya. Insyaallah ya. Coba iki 2 menit iki. Soalnya repot juga pas kalau harus orang pertanian baru boleh nanam. Berarti kan harus kuliah pertanian dulu dong. Iya sih. Betul. Berarti angel bisa nek kene sharing-sharing ngene iki ditakoni pertanian ya. Emang ada pertanian apa? Nek iso jelas kan enggak masalah, Bro. Aneh banget. Kadang ini ada beberapa yang emang ngetes. Apa iku? MKP apa iku ZK, ZA. Ini pertanyaan-pertanyaan. Padahal nanem ya kita nggak perlu banyak teori, naruh benih aja dia tumbuh. Udah kamu adalah petani. Iya, enggak perlu iki mengandung Nggak A perlu. B C D E F G. Nggak Iya. perlu. Ini bisa jadi karena kita membahasnya terlalu dalam, jadi teman-teman merasa minder. Wah belum waktunya aku menanam. Wah Iya. Iya. Padahal kita sendiri juga bukan orang pertanian soalnya. Sampai arek apa, Mas? Saya fisika. Mas Bon ya fisika ya? Iya. Mas Bon fisika iki Mas Adit apa Mas Adit? IT. Pendidikan aja nih aku rek nang UM. Pendidikan. Bang Jopo. Bang Jopo. Hukum syariah. Hukum syariah. Tapi tak jadi Mas Bon iki mbek kate guru robotika, Bro. Oh. Sakjane wis kate mlebu robotika iki. Nek mlebu robotika gak nang kene awake dhewe saiki. Iya bisa sih. Tapi alasannya lo gak teli, Pak. Ero kan. Apa? Koncoku kan ono kan, wis mulai cilik baru mbek dhek, Pak. Mulai robotika pisan. Dhek ero nek ono dhek, metu dhek wis sing siji ne, Pak. Saiki gak geleme ambek arek iki. Iya, Pak, bayangno kan. Dia lebih toksik timbangane Amrik. Balik. Iya. Ya obrolan internal itu, brother. Tidak boleh. Ya pola pasti sing tak rasani ero, Pak. Maksudnya sopo ya. Kan pasti viral, Pak. Maksudnya viral. Viral. Gini teman-teman, jadi jangan sampai takut ya untuk bertanam yang seperti ini. Karena apa yang terjadi? Wah tanamanku mati. Ya nanam lagi dong. Apa beratnya nanam lagi? Iya. Itu buat mas-mas yang sering tanya ya. Mas-mas lulusan pertanian ya? Mending sampean aja yang sharing, Mas. Kalau tanya-tanya gitu, Mas ya. Emosi. Masih fisika jelas no, Bro. Stay on karakter. Iya. Ajarin karakter kan dulu, Bro. Tanduria cuman sharing apa yang kita Tahu ya, alami. kita praktekkan. Tanduria is not perfect. Oh, sih. brother. Tanduria aku panjangannya apa, Mas? Tandur dengan ceria. Ya tandur dengan ceria. Kalau tandur dengan pintar ya nggak semua orang mau nandur. Iya. Ada dua ya artinya. Kalau yang satu tandur dengan ceria, yang kedua karena kita di Malang, orang Malang kan suka pakai akhiran A ya. Mana? Betul ah. Iki halaman ini kosong ya? Apa oh? Ditanduri ya? Nah, itu. Astagfirullahaladzim. Omongan aku ini. Durasi, brother. Wah, Bang Cupu gak dihilangkan ini, brother. Ya udah sampai pirang menit. Tapi saya urip kan ini. Iya. Sore kan? Sama ini, brother. Sama ini ya. Nek ono like titik rada aneh videone perlu dipahami memori entek ya. Ya, baik. Oke. Apa mana ya? Lanjut aja Nah, pertanyaan. ini sing pertanyaan Tak waca dari dah. Sugiman mau lho. Gak apa-apa. Jadi wacono ya. Teko orang-orang tandurian sih ya. Akeh Mas Bro. Kapan bahas bunga mawar, Mas? Jawaban. Ngenteni ana bunga mawar ya Ya ya. wes, ikut dijawab singkat. Gak ono ya? Bunga mawarnya datang, brother. Ya, Apa tenang ya? aja kalau mau narasumber Oh, iya. yang pro langsung dari petani bunga mawarnya nanti. Ya, Ya, Sip. baik. Zoom ya? Ya, Bu. Ya kini parani ae. Oh, di record terus. Collab, Dia ngomong ya. Iki Mas, ya mirip sih saja nih. Daunku keriting dan gagal mekar. Apa orang kudu dikasih apa?
Daun keriting gagal mekar. Daunnya mekar, harusnya mekar kan daunnya. Gagal mekar Daunnya ya. nggak ngomong. mekar, daunnya nggak mekar. Nggak mekar. Iki teko ya. Dinas Siratal Mustaqim ya. Yang kemarin Madinah Anam Talaim. Goiril Maghdu. Iki yang kemarin tanya yo. Dinas Siratal tunjukkanlah aku ke jalan yang lurus, Pak. Wes. Luar biasa. Biasa. Makanya dia bertanya pengen jalannya lurus. Ayo lanjut. Iku apa iku? Itu terjadi punyanya Bang Cupu kemarin. Mana tanamannya? Ya ono lah. Iku lah. Kemarin itu keriting. Itu kalau perkiraan kita karena over pupuk malahan. Karena kan ini kan kebun yang di sini percobaan ya. Iya ya. Kita cobain kan bioelixirnya di sini. Ah. Besoknya bisa jadi dicobain Rootmaster, bisa jadi dicobain itu. Jadi yang seharusnya itu seminggu sekali itu seminggu bisa beberapa kali. Setiap hari berarti. Setiap hari. Rodo aneh yo. Tanaman dari kelinci percobaan. Tanaman kok kelinci? Oke lanjut. Tanaman percobaan. Iya tanaman percobaan. Oke. Demplot namanya kalau Iya. bahasa ini. Templot. Demplot. Demoplot. Nah itu masalahnya di mineral dan di penyiraman itu tadi. Ya podo lah ini ya. Sama. Bisa kekurangan, bisa kelebihan bisa. Iya bisa jadi keriting karena terlalu banyak. Bisa juga iya kalau di luar itu bisa jadi dia kena virus. Itu bisa terjadi situ. Hama-hama iku. Kena trips itu. Trips itu bisa jadi tripsnya itu merusak tanamannya sendiri atau tripsnya itu membawa virus untuk merusak tanaman. Jadi tanamannya jelek. Dulu pernah sih di kebun. Ini jangan kira saya sendiri nggak pernah gagal nanam ya. Udah puluhan ribu tanaman gagal. Oke pak. Iku rekul 2 bal aku ngentek. 2 bal loh. 16 slab kali 2 Mas. Habis gara-gara Kan namamu ero teori nih. Kok saya gagal lah pada saat itu. ya kan harus di-match kan. Semua kondisi di lahan itu pasti berbeda-beda. Ada yang kita tanam gara-gara kena jamur pitium dulu teman-teman. Sampai ganti-ganti. Wah ini kemungkinan airnya kena jamur ini. Airnya kita ganti air. Airnya yang sebelumnya ngambil di sawah situ, akhirnya ngambil di perigen malah. Belan-belani yo. Belan-belani biar nggak kena itu. Ditutupi untuk menghindari hujan karena hujan itu bisa jadi sumbernya jamur. Tetep aja Pak. Terus alasannya apa? Ya wis percobaan. Di beber ada berapa tray ya? 10 tray. Besoknya itu 1 tray habis. Rusak apa? Semayan masih semai itu. 2 tray habis. Kemudian besok-besoknya di instalasi juga habis. Gitu. Sampai ini wis solusinya ya nggak nanam bayam lagi. Dulu waktu yang kena bayam terjadi layu dan emang lagi boomingnya fusarium masih. Memang ono masane ta? Ada musimnya. Oh. Dulu sempet kenapa kok suka nanam bayam karena ada pasarnya. Ada orang ngambil di situ tiap beberapa hari sekali. Ya wes tanamkan bayam semua sih kebunku. Tapi ya yang terjadi Memang masane apa sih ayo no si cuma sempat 2-3 kali panen, 4 kali panen, selebihnya nggak bisa nyuplai. Akhirnya kontraknya yo hilang. Sorry teman-teman ya, ngomongin rada ngene-ngene aku ya. Engko sambungan sendiri ya kira-kira teman-teman ya. Terus dikasih apa nih kayak ngono itu? Balik maneh aku. Keriting dan iku Bang. Dikasih apa? Ndak iso saja ngomongin ngono ya. Mikrobane saja ditandani. Apa Itu ya? waktu dulu nanamnya di hidroponik. Jadi kita nggak bisa, kita belum pernah mengenal mikroba dulu. Karena yang penting kan nekat dulu. Yang penting nanam dulu. Oke. Urusan teknis dulu sih ya wes ya salah ya nandur mana kan gitu. Ya udah. Sampai akhirnya ya paham ya ada waktunya kita nanam A, waktunya kita nanam B. Besoknya jangan nanam itu lagi gitu. Ya kalau mau pasti berhasil ya tanamannya. Nanam kemangi ini kan baunya agak Oke lah. Jadi lebih aman. Ya wes lah, skip jarene ya. Terus nanam tanaman-tanaman yang mengundang serangga predator Mas, itu tanaman apa aja Mas? Gak ngerti ya.
Gak ngerti aku. Soalnya untuk trips itu loh. Untuk trips itu. Pendekatan organik kan selain rotasi, terus nanam-nanam bunga kan. Kalau serangga predator itu yang penting lingkunganmu nyaman, nggak pakai pestisida, dan di situ ada banyak tanaman. Serangga predator bisa datang juga. Beetles, jenis-jenis beetles itu dia datang. Terus pakai bunga matahari ini. Ini fungsinya barrier banget ini. Ini Mas Alif kemarin ini. Woi, suara motor benar, gaplek. Ini Bang Cupu kemarin nanam ini untuk melindungi sawi-sawinya. Nanam bunga matahari. Jadi nanti hinggapnya di matahari, bunga matahari, daun-daun bunga mataharinya rusak, tapi tanamannya aman. Ya, selain matahari, saya baca-baca juga ada yang pakai jagung. Jagung. Jadi pagar tanamannya pakai jagung. Jagungnya kena hama. Nah memang fungsinya untuk dia kena hama. Masa sih? Oh, berarti memang kalau memang Malah membutuhkan ya. iya. Aneh banget. Cek benar. Agak kon iri kan orang itu. Ini ada iki pinter kan. Saya. Berarti Biasa, artinya biasa memang lah, ya. ana tanaman-tanaman sing iso ngono ya. Iya, nggak melulu pakai ini pestisidanya apa, hama ini pestisidanya apa? Bukan tentang bertabrakan seperti itu, Pak. Oh, enggak selalu gitu ngono. Masih Ya? banyak cara. Teman-teman kalau pernah jalan-jalan ke Batu ya, dia ada kayak rumah-rumahan untuk menampung serangga-serangga, menjebak serangga-serangga di situ pakai lampu di dalamnya. Jadi serangga yang udah masuk nggak bisa keluar lagi. Jadi ya itu salah satu cara dan sah-sah saja. Kayak nasi padang itu plastik sing ono banyune. Nah kalau di Taraman ada namanya yellow trap. Apa ya? Yellow trap itu biasanya pakai kuning. di kebun. Kuning trap. Yellow trap itu lem di kertas yang kuning gitu loh. Apa kok kuning? Karena serangga suka warna kuning, bukan SpongeBob aja yang warnanya kuning. Oh. Serius sih? Iya emang menarik perhatian serangganya dari ke situ, namanya dari situ. Oh, makanya warnanya kuning ya. Karena menarik ya. Ya kita bukan serangga mas. Ya enggak, ya bisa. Ya sih, bisa boleh, jadi. boleh. Iya. Oke. Soalnya wong IT angel lho. Warnanya kuning lho, ini warning. Lek merah ini senemen itu. Oke, sajane banyak pertanyaan yang sudah terjawab aja nih ya. Ya, auto terjawab nanti. Itu terjawab saja nih ya. Tapi memang masalah daun keriting, kuning ya sebagainya biarkan serahkan pada tanahnya aja ya. Ya boleh teman-teman tanya untuk pengetahuan aja. Tapi untuk bikin kita tambah cemas, salah itu Pak. Jangan sampai gara-gara itu kita cemas, gara-gara tanaman rusak kita cemas. Justru kita bertanam itu biar ceria loh Mas. Ya wes, iki rusak, besok nanam taruh sini lagi. Berarti memang nek tanah subur itu tingkat kena hamane kecil. Kecil. Karena dia kuat nih. Kemarin sama Bang Cupu itu jalan-jalan di daerah Kedung Kandang. Heeh. Justru hamanya itu makan ke gulma-gulma di sekitarnya. Karena enggak kuat kate Enggak. sungkan. Karena emang terlindungi, kompostinya masuk semua. Sering nge-gym lah ya. Jadamnya juga masuk, jadam Oke. sulfur sama kalau teman-teman tahu imunizer itu juga masuk ke tanaman, imunizer, jadam silika juga masuk. Itu lebih aman gitu loh tanaman. Jadi itu bedanya sama teknik pertanian konvensional ya Mas ya. Soalnya kita bersahabat dengan gulma justru. Bersahabat dengan gulma. Kalau ini ya, ini sebenarnya lahan yang terbuka seperti ini malah bikin mikrobanya tersiksa. Kenapa kok yang belum ditanami itu ditumbuhi tanaman? Sebenarnya dia itu ngerti bahwa tanah yang terbuka nggak bagus. Kalau ditutupi tanaman jadi payung. Tanah yang di dalamnya mikrobanya Hidup. Oh. Nyambung sama kontennya Bang Cupu tentang konsep menanam seperti di hutan ya. Iya, meskipun banyak dari teman-teman di komen YouTube menghujat ya. Nggak paham maksudnya paling ya. Aku ya nggak paham aja. Iya, karena itu yang menjadi mindset semua orang. Waktu aku tahu pertanian yang dimasukkan seperti itu, mindset yang dimasukkan seperti itu. Panennya nggak akan sebanyak
biasanya nggak sebanyak organik. Terus proses pembenahan tanahnya berlangsung bertahun-tahun. Kalau bertahun-tahun, kapan petani makan gitu loh? Kapan petani panen gitu? Kalau harus nunggu bertahun-tahun. Kebutuhan pupuk semakin tahun juga semakin tinggi. Iya. Memang dipaksa untuk kita butuh pupuk ya bang. Konsepnya kok yang Ya ditanamkan ya secara yang pasti aja pakai tadi aku pupuk masuk ini. nang teori-teori kampus-kampus itu ya ngono iku. Ya teman-teman yang di kampus boleh di Iya. Aku takon ora, sumpah. Ya kita nggak tahu ya prakteknya di kampus atau di pelatihan. Tapi teorinya akademis. memang begitu biasanya. Orang-orang menyampaikan itu. Yang kita tahu dulu. Oh. Tapi beliau pasti tidak anti organik. Jadi Iya. pelajarannya di situ ke arah ke biologi tanah itu juga dijelaskan. Dan bisa jadi emang beliau-beliau yang komen-komen jelek itu memang sudah berpengalaman lebih lama dari kita dan yang dialami mereka seperti itu. Oh, bisa jadi ya. Eksperimennya begitu ya. Ya. Iya. Oke. Jadi teman-teman pada akhirnya ya kita nggak bisa menyimpulkan kamu yang benar atau aku yang benar. Nanem aja wis. Ya udah kalau kamu nanam dan kaya atau sukses dari Cara itu. cara itu boleh kita kan yang menikmati juga mereka. Iya. Kalau kita sukses dengan menanamnya seperti ini, yang menikmati kita juga. Kita nggak akan mendistribusikan itu ke sana, mendistribusikan keuntungannya ke sana juga kan. Isi going aja nih. Iya, Pokoknya bertanam aja pokoknya. Ya cuman impian kita memang semakin bertanam tanahnya semakin subur mas. Emang terasa Benar. subur apa? Karena semakin subur kebutuhan pupuk semakin turun. Terus yang pupuk turun apa? Jadi semua serba otomatis sama kayak AI jadinya. Jadi Oh. semua sudah dipenuhi oleh tanahnya sendiri. Jadi wis AI ya gini ya. Keren ya. Lebih canggih dari AI mas. Lebih canggih. Iya. Dan aku carane yo. Kan Harvest Moon kan nek mam sesuatu yo jeneng Power Berry ya. Teman-teman sing main Harvest Moon yo. Main Harvest Moon. Sing main Harvest Moon. Iku ada jeneng Power Berry, Bro. Ya. Nah, aku takon jebon. Bon. Iku emang ono sing koyo ngono iku. Ternyata microbiome jarine ono, Bro. Microbiome iku sing garakno wong semangat. Iya ta? Iya, kita nyari power berry itu di mana ya? Ya nang gua, nang pohon. Di gua ada, Koncal lo nang di tambang ada ya. kolam iku lho, koncal lo nang kolam Ada di kolam, ada terus ya ada godes gitu apa jenenge kayak gitu. Dewi-dewine iku lah. Nah, tapi salah satu power berry teman-teman dapatkan dari macel di kebun karena awal-awal power berry itu kita nyangkul di kebun itu. Apa sih maksudnya? Power dengan kita mikroba ini apa? Ada penelitian kan ada Mycobacterium vaccae kalau nggak salah. Anjir. Is- Hari gitu. apalan ngono ya? Enggak, emang itu aku Harus pernah bikin konten di platform sebelah itu. Oh iya. Jadi itu dia itu berfungsi seperti serotonin. Oh. Serotonin itu hormon kebahagiaan. Oh. Jadi, Itu didapatkan teman-teman ya dari makan sama tit itu ya. Serius Ibu, serius Pak. Ya. Serius. kebahagiaan teman-teman hormonnya itu aktif lah. Jadi karena bakteri-bakteri itu sendiri bukan cuma bermanfaat buat sayuran atau buah-buahannya ya. Tapi kita pegang tanah itu masuk ke dalam bikin kita happy ya. Anxiety apa ya? Oh, makanya Kecemasan itu turun. Oh, makanya salah satu bentuk healing jarine anti stres itu ya bertanam memang ya. Iya. Oke. Makanya kenapa tanduria ya? Karena ceria adalah perasaan. Anjir. Iya. Oke. Masuk. Kebahagiaan yang teman-teman dapatkan. Iku ya. Kita cukupkan aja ya. Tambah doang kok iki. Tambah sore. Part 2 untuk digawe part 2 beda. Iku le bojoku. Iku kencet nih tanduria. Ya, ngono. 6 menit. 5 menit mana? Jagre. Ya, aduh kok keplosan pisan. Ya wis, lanjut. Sikat. Iya. Gak ada, cuman sebatas itu. Ya. Mendapatkan kebahagiaan dari menanam. Tanduria kan mesti kalau ngasih solusi itu kasih mikroba. Emang hubungannya mikroba sama tanaman itu apa mas? Teman-teman tahu PGPR, Plant Growth Promoting, Daruh. itulah ya, Garo. PGPR. Apa itu? Jadi itu adalah mikroba semua jenis kehidupan yang ada di dalam tanah. Pendampingnya si akar.
Oke. Dia itu berkumpul di sekitar akar untuk mencari makanan, untuk menyuplai hasil buangan itu hasil dekomposisinya itu ke tanaman. Terus kalau akar butuh apa dia kasih kayak gitu. Ya. Jadi simbiosis mutualisme lah. Apakah bakteri mendapatkan sesuatu dari situ? Dapat, karena bakteri kan melakukan dekomposisi. Cara dia hidup melakukan dekomposisi. Iya. Jadi tidak mungkin tanaman bisa tumbuh tanpa mikroba. Tidak mungkin. Nggak mungkin. Yang klaim-klaim hidroponik tanpa mikroba pun nggak mungkin Mas. Nggak mungkin, pasti ada. Kalau mau steril ya, jangan pakai air Pak, nanam hidroponiknya, pakai alkohol. Mate bro. Iya, makanya kan nggak mungkin kan. Iya. Emang ono teori ku. Nggak pernah dengar aja. Dari guru kita. Misalnya siapa ini? Kucing mati, dia membusuk. Sebenarnya kan dia ada mikroba pembusuk di dalam tubuhnya. Manusia juga begitu. Nah, mikroba pembusuk itu aktif ketika selnya pada mati. Jadi manusia itu terdiri dari mikroba. 99% kan katanya kan. Luar biasa. 3% itu hanya manusia, 97-nya mikroba. Jadi kayak kalau teman-teman pernah dengar teori kita nggak pernah saling bersentuhan karena yang bersentuhan itu mikrobanya sebenarnya. Ya, Apa itu? Kan kita kulit nih. Iya jadi mikroba. Bisa jadi itu mikroba yang nempel selama ini. Kitanya itu mungkin cuma di otak atau di hati aja. benar. Iya sih, aku tahu kurung memang jarene ya, nek jarene udel iku ono kehidupan ngono. Ono Wah karo. ya serius Pak. Ya mikroba itu. Enggak, iki serius, Jur. Serius. Suwer, Jur. Iya. Ya mikroba iku mungkin di dalam udel iku jarene jutaan bahkan. Oh, jumlah mikroba dalam udel gitu kan. Ketokane ngono ono istilahnya iku ada kehidupan di dalam iku jarene ono. Iya. Nek di analogikannya koyo ono dunia maning ngrasane ngono iku. Iya. Benar. Kalau nggak ada mikroba, pasti masih berbentuk semangka. Kalau mau makan semangka, nggak ada proses pembusukan. Kan adanya proses pembusukan ada mikroba. Pencernaan itu aja nih job desi mikroba sing ngono iku aja nih. Benar. Nah, konsepnya apa namanya mikrobiom. Oke. Mikrobiom apa dulu, Mas? Apa itu? Mikrobiom itu gudangnya atau kerajaannya si mikroba. Jadi kita taruh areng, abu sama bahan-bahan organik, ditambahi mikroba. Itu jadi gudangnya, tempat perkembangbiakannya, sarang-sarangnya. Nah, itu mikrobiom. Sebenarnya konsep itu niru apa yang ada di perut. Oh. Mikrobiomnya Berarti koyo ono biocar wetenge ya ono berarti. Biocar apa, Mas? Biocar. Ya mbok iki saling ngomong ngono. Aja bahas iku aku kurang. Iya wes. Biocar arang gitu loh. Iya, biocar arang. Ya harus nyawa arang berarti njero kene iki. Enggak. Ada gudangnya tempat dia hidup. Lek kon enggak makan dia mati. Oh. Berarti sajane penyakit-penyakit itu mangkane ono istilahnya apa? Ngombe kayak Yakult itu kan. Lactobacillus iku ya mikroba. Oke. Probiotik itu kan ya. Probiotik itu ya. Istilahnya kan ada probiotik, ada antibiotik. Oh, kenapa orang kalau bisa jangan minum antibiotik? Mau mateni. Iya, dia mematikan virus tapi mematikan yang hidup juga. Berarti nek manusia loro pun aja nih probiotiknya akeh no ayo. Seharusnya senormalnya begitu, tapi kan kondisinya kita juga belum tahu. Iya sih. Tapi bisa jadi out of kita itu sih pengetahuan kita itu kesehatan soalnya. Iya enggak, maksudnya kan mirip kayak kayak mikroba ngene iki. Iya benar. Sambono antibiotik kan ada dua wacana. Ada pertanyaan itu ya? Ono 30% lah apa iki, Mang? Saya iki tak pertanyaan teko sapa sih? Selamat kaya ya. Mungkin sering ngetes gitu. Iya. Oh ya? Iki lho, Mas Bon, H2O itu bahaya dan manfaat ke tanah. H2O2, Mas. H2O2. Selamat. Selamat Rahayu. Mas Bon, H2O2 itu bahaya dan manfaatnya ke tanah itu apa perkataan 3% maksudnya? Ojo nah. Apa salah ojo?
Dari Mas Slamet Rahayu, Mas Bon, H2O2 itu bahaya dan manfaatnya ke tanah apa untuk pekatan yang 3%? Oh, ngono macamnya. Ya. H2O2 kan hidrogen peroksida ya. Hidrogen peroksida itu kayak antibiotiknya si tanaman. Oh. Jadi kalau sedang terkena virus pakai H2O2 manjur banget. Mate apa tapi? Sing elek mate, sing apik ya mate. Sama kayak kita pakai hand sanitizer. Ya wis. Nggak ngerti sih, bisa jadi. Tapi fungsinya H2O2 untuk membasmi instan banget. Tapi untuk tingkat racun yang tertanam di sini nggak terlalu ya, karena isinya itu bukan mineral-mineral yang beracun. Nggak ada yang ini, cuman mikrobanya mati gitu aja. Jadi setelah ngasih itu harus dikasih lagi yang mikroba baiknya. Ya, kalau bisa ngasihnya ya ojo sering-sering terlalu parah banget ya kasih. Tapi kalau masih ringan-ringan ya biarin aja lah, menangin mikroba baiknya lah gitu kan. Iya. Iku Mas Slamet Rahayu ya. Boleh dipakai tapi Menyesuaikan kondisi iya, lah. menyesuaikan kondisi. Tapi kalau mau pengen lebih gampang lagi, setelah dikasih H2O2 kasih lagi mikrobanya biar itu. Bioleksir ya, pakai bioleksir terus. Gitu ya. Saya rasa cukup Iya. panjang Mas. Sudah ya. Panjang. Kita lanjut di part selanjutnya teman-teman ya. Oke, ciao, thank you. Assalamualaikum.